Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Devi Putri Snawati dengan NIM 098 Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas S3A. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai checks and balance dalam pembagian kekuasaan sebagai upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Ilmu Negara dengan dosen pengampu Ibu Aprilia. Jangan lupa simak sampai akhir ya videonya. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian checks and balances. Jadi, checks and balance itu merupakan prinsip dalam sistem pemerintahan yang dirancang untuk memastikan bahwa kekuasaan yang ada dalam satu negara itu tidak terkonsentrasi pada satu cabang atau individu saja. Nah, sistem ini memungkinkan setiap cabang kekuasaan seperti legislatif, yudikatif, sama eksekutif itu saling mengawasi, mengontrol, dan membatasi sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian checks and balance. Jadi checks and balance ini tuh merupakan prinsip dalam sistem pemerintahan yang dirancang untuk memastikan bahwa kekuasaan yang ada dalam suatu negara itu tidak terkonsentrasi pada satu cabang atau individu saja. Lalu sistem ini tuh memungkinkan setiap cabang kekuasaan seperti legislatif, yudikatif, eksekutif itu saling mengawasi, mengontrol, dan membatasi sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan. Untuk pengertian lebih lanjut, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada cek. Cek ini tuh mengacu pada kemampuan setiap cabang kekuasaan untuk memeriksa dan mengawasi tindakan cabang lainnya. Contohnya, parlemen legislatif dapat memeriksa keputusan pemerintah eksekutif melalui mekanisme pengawasan seperti angket atau hak interpelasi. Untuk yang kedua ini, balances mengacu pada distribusi kekuasaan yang seimbang sehingga tidak ada satu cabang pun yang lebih dominan daripada yang lain. Lalu contohnya itu seperti kekuasaan membuat undang-undang dipegang oleh legislatif, tapi pelaksanaannya itu tergantung pada eksekutif dan penegakan hukum lainnya dilakukan oleh yudikatif. Lalu apa sih tujuan adanya checks and balance dalam pembagian kekuasaan ini tuh? Oke, jadi tujuan yang pertama itu menghindari otoritarianisme, yaitu mencegah kekuasaan yang absolut dalam satu pihak. Lalu yang kedua itu meningkatkan akuntabilitas, yaitu memastikan bahwa kebijakan yang diambil itu dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Terus yang ketiga itu menjaga keadilan, menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat. Lalu, dalam pembagian kekuasaan itu merupakan prinsip dasar dalam sistem pemerintahan demokrasi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara cabang-cabang kekuasaan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, prinsip ini tuh sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada satu cabang kekuasaan yang mendominasi atau menyalahgunakan wewenangnya, sehingga dapat mendorong terciptanya tata kelola yang baik dan pada akhirnya mendukung kesejahteraan masyarakat. Berikut ini merupakan bagaimana checks and balances itu berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Jadi prinsip checks and balances ini tuh harus memastikan bahwa setiap cabang kekuasaan itu saling mengawasi dan dapat mengoreksi tindakan yang berlebihan atau menyimpang. Lalu ketika kekuasaan ini tuh dikelola dengan transparan dan akuntabel, itu kebijakan publik lebih cenderung berpihak pada kepentingan rakyat. Nah, seperti alokasi anggaran untuk pendidikan, terus kesehatan, dan infrastruktur. Yang kedua yaitu meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Dengan adanya kontrol dari legislatif terhadap kebijakan eksekutif dan pengawasan yudikatif terhadap legalitasnya, keputusan pemerintah itu diawasi agar tetap berada dalam koridor hukum. Nah, hal ini itu memastikan program-program yang dilakukan itu benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat tanpa adanya korupsi dan inefisiensi. Yang ketiga yaitu mendorong kepastian hukum. Kekuasaan yudikatif yang independen itu dapat memastikan bahwa hukum itu ditegakkan secara adil baik kepada individu maupun institusi. Nah, lalu kepastian hukum ini tuh dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berinvestasi dan berkembang. Jadi kesimpulan dari materi ini tuh, apabila checks and balances ini tuh diterapkan dengan efektif, memastikan bahwa pemerintahan ini tuh menjalankan fungsi-fungsinya secara efisien dan adil. Nah, dengan demikian kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan melalui pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Apabila terdapat kesalahan kata yang saya ucapkan dan kesalahan materi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Nah, belajar itu adalah proses yang terus berlangsung, jadi jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.